Assalamualaikum anak-anak, ini awal kehidupan manusia Indonesia. Sebelumnya kita udah pernah bahas ini, cuman ibu tidak membuat video pembelajarannya. Kita bahas di Google Meet, jadi ibu bahas ya di video pembelajaran ini juga agar selaras dengan video yang nanti ibu tampilkan juga. Nah, di sini perkembangan bumi dan munculnya makhluk hidup berlangsung sekitar 2,5 miliar tahun yang lalu. Jangan dihitung anak-anak itu berapa lama. Bumi masih begitu panas seperti bola panas sehingga belum ada kehidupan. Gini, realitanya kalau kita hidup dengan matahari yang panas banget, pasti kita bilang, ya Allah ini panas banget sih, kenapa gitu. Nah, bayangkan 2 miliar tahun yang lalu bumi masih begitu panas. Kira-kira ada kehidupan nggak? Sudah pasti nggak ada. Ini dikenal dengan masa Arkeozoikum. Nah, di sini berlangsung sekitar 500 sampai 245 juta tahun yang lalu. Suhu bumi lagi-lagi belum stabil, namun udah ada hujan anak-anak. Ya, ada panas, ada hujannya, lumayan lah. Dan terdapat makhluk bersel 1. Di sini masa Paleozoikum. Berlangsung sekitar 245 sampai 65 juta tahun yang lalu, suhu bumi sudah makin stabil dan munculnya hewan besar atau yang kita kenal dengan dinosaurus. Ayo, siapa yang pernah nonton film dinosaurus? Ibu juga pernah. Di sini, perkembangan berlangsung sekitar 600.000 tahun yang lalu. Masa ini dibagi menjadi dua anak-anak, masa glasial dan masa interglasial. Ada masa Pleistocene. Munculnya pulau-pulau baru di Indonesia. Selain itu, makhluk raksasa mengalami kepunahan dan mulai berkembangnya kehidupan manusia purba. Oke, kenapa kok tiba-tiba mengalami kepunahan? Ada banyak teori yang membahas ini sebenarnya anak-anak. Dimana sebelum masuk ke sini kita ada bahasan terkait ada 3 teori besar. Ada teori bintang pijar, ada bintang kembar, sama teori Big Bang. Ini 3 teori yang dikabarkan memecah nanti ada paparan Sahul dan paparan Sunda. Oke, kita sebelum bahas ke situ kita bahas ini dulu. Ada yang digambarkan bahwa Charles Darwin bilang kalau teori evolusi manusia ini berasal dari kera. Padahal kita kita sudah tahu bahwa Charles Darwin ini sudah dibantah oleh Ibnu Khaldun, di mana Ibnu Khaldun bilang adalah manusia pertama di muka bumi adalah Nabi Adam. Ya, tidak mungkin Nabi Adam berasal dari. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah bilang kalau misalkan manusia pertama yang turun ke muka bumi adalah Nabi Adam. Itu yang digambarkan oleh Ibnu Khaldun. Berarti kita sebagai umat Islam ya kita taunya bahwa teori evolusi ini sudah dibantahkan oleh Ibnu Khaldun dengan ucapan seperti itu. Selanjutnya ada tenaga endogen, eksogen, perubahan iklim, letusan gunung Merapi. Di sini pertama ada tenaga endogen. Indonesia dibentuk oleh 3 lempeng besar dunia anak-anak. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Austria, dan lempeng Pasifik. So pasti Indonesia merupakan negara yang sering diguncang gempa. Nah, lempeng Indo-Australia dan lempeng Eurasia menyebabkan terbentuknya pegunungan Bukit Barisan di Sumatera dan deretan gunung api di sepanjang Pulau Jawa, Bali, Lombok, serta Palung Jawa. Jadi udah dipastikan bahwa kita adalah negara yang selalu diguncang gempa. Jadi banyak-banyak muhasabah diri anak-anak. Selanjutnya ada tenaga eksogen. Merupakan tenaga yang berasal dari luar perut bumi. Tenaga eksogen ini ada atmosfer, perubahan suhu dan angin, dan air. Lalu organisme. Ketiga, ada perubahan iklim. Nah, di sini perubahan iklim berupa turunnya permukaan laut sekitar 60-70 meter di bawah permukaan laut. Pada kala Pleistosen, bagian barat Kepulauan Indonesia berhubungan dengan
daratan Asia Tenggara, sedangkan bagian timur seperti Pulau Papua sekitarnya pernah terhubung dengan daratan Australia. Makanya nanti dikenal dengan paparan Sunda dan Sunda Self, sedangkan di wilayah timur daratan yang berhubungan dengan Pulau Papua dan pulau sekitarnya dikenal dengan paparan Sahul. Makanya ada paparan Sunda dan paparan Sahul, bisa dilihat di gambarnya. Oke anak-anak, awalnya bergabung hingga akhirnya nanti ada teori-teori tentang pecahnya muka bumi. Kalian cari tahu 3 teori besar ini ya. Selanjutnya ada letusan gunung api, di mana keadaan alam yang belum stabil tampak dari adanya letusan gunung api, lempengan tektonik, dan lempengan vulkanik. Oke, lempengan tektonik ini berarti tenaga yang di gempa tektonik ya, berarti dari dasar laut. Sedangkan kalau vulkanik ini dari gunung api. Makanya gempa dikenal dengan dua hal, gempa tektonik atau gempa vulkanik. Oke, bahasan kita selanjutnya nanti ini ya, di video selanjutnya. Oke anak-anak, kalian jangan lupa kumpulkan tugasnya. Ya, Ibu sudah pernah ngasih tugas terkait peta penyebaran gunung api di Indonesia. Oke, sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.